Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radila Prima Cantika Sari HW dari akuntansi 2 dengan nomor BP 0075 akan menjelaskan materi tentang pengorganisasian. Baiklah, apa itu organisasi? Organisasi adalah kerjasama antara dua orang atau lebih di dalam melaksanakan suatu pekerjaan dengan adanya pembagian tugas yang jelas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian pengorganisasian sendiri menurut George R. Terry, tindakan pengusahakan hubungan antara orang-orang yang dapat bekerja sama secara efisien dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur-unsur dasar yang membentuk organisasi sendiri ada 3, yaitu adanya kerjasama antara dua orang atau lebih, adanya pembagian tugas yang jelas, dan adanya tujuan yang sama. Struktur organisasi atau desain organisasi sendiri dapat didefinisikan sebagai mekanisme formal organisasi yang dikelola adalah gambaran umum dari kerja yang memperlihatkan suatu kinerja dalam organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan membagi masing-masingnya berdasarkan fungsi-fungsi yang memperlihatkan antara atasan dan bawahan. Faktor-faktor yang menentukan perancangan struktur organisasi sendiri ada 4, yaitu yang pertama strategi pencapaian tujuan organisasi, yang kedua perbedaan teknologi yang digunakan, yang ketiga kemampuan cara berpikir para anggota, kebutuhan dan lingkungan perlu dipertimbangkan dalam penyusunan suatu struktur organisasi, dan yang keempat besarnya organisasi dan satuan kerja akan mempengaruhi struktur organisasi sendiri. Bentuk-bentuk bagian organisasi menurut Henry G. Hodge, yang pertama ada bentuk piramidal, bentuk yang paling banyak dipergunakan untuk organisasi, sederhana, jelas, dan mudah untuk dimengerti. Yang kedua ada bentuk vertikal, hampir sama dengan bentuk piramidal dalam perlimpahan kekuasaan. Yang ketiga ada bentuk horizontal, aliran wewenang dan tanggung jawab digambarkan dari kiri ke kanan. Bentuk melingkar, menekankan hubungan antara suatu jabatan dengan jabatan yang lain. Bentuk-bentuk struktur organisasi dapat dibedakan atas. Yang pertama, struktur organisasi garis. Bisa dilihat sendiri di sini ada beberapa cabang dan dalam bentuk-bentuk struktur organisasi tersebut memiliki kebaikan. Yang pertama, adanya kesatuan komando. Yang kedua, garis komando yang jelas. Proses pengambilan keputusan cepat, karyawan yang memiliki tingkat kecakapan kerja yang tinggi atau rendah dapat segera diketahui, rasa solidaritas yang tinggi, dan kelemahannya juga ada, seperti seluruh organisasi akan tergantung pada satu orang saja, adanya kecenderungan pemimpin bertindak secara otoriter, dan yang terakhir, kesempatan karyawan untuk berkembang terbatas. Yang kedua ada struktur organisasi garis dan staf, dan bisa dilihat di sini. Memiliki kebaikan dan kelemahan. Kebaikan sendiri ada dapat dipergunakan oleh organisasi besar maupun kecil. Adanya pembagian tugas antara pimpinan dengan pelaksana sebagai akibat adanya staf ahli. Proses pengambilan keputusan cepat. Koordinasi lebih baik karena adanya pembagian tugas. Semangat kerja bertambah besar karena pekerjaan disesuaikan dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Dan memiliki kelemahan seperti rasa solidaritas menjadi berkurang, kesatuan komando yang berkurang, dan juga koordinasi yang kurang baik pada tingkat staf akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas. Dan yang terakhir, perintah-perintah menjadi kabur dengan nasihat dari staf. Yang ketiga ada struktur organisasi fungsional, bisa dilihat di sini. Memiliki kebaikan dan kelemahan. Kebaikannya ada di pembidangan tugas menjadi lebih jelas, spesialisasi kerja karyawan lebih efektif, solidaritas kerja, semangat kerja karyawan lebih tinggi, koordinasi kerja berjalan dengan lancar dan tertib, dan memiliki kelemahan seperti sulitnya dilaksanakan pengalihan kerja, koordinasi secara menyeluruh, sukar untuk dilaksanakan, dan sering timbulnya konflik. Dan struktur organisasi panitia adalah organisasi yang dibentuk untuk sementara waktu saja. Setelah tugas selesai, maka organisasi pun akan dibubarkan. Seperti ini. Memiliki kebaikan dan kelemahan. Seperti kebaikannya yaitu segala keputusan dipertimbangkan masa-masa dalam pembahasan yang dalam terperinci. Kemungkinan pimpinan bertindak secara otoriter sangat kecil. Koordinasi kerja telah dibahas oleh suatu tim.
Dan kelemahannya, proses pengambilan keputusan memerlukan diskusi yang berlarut-larut yang menghambat pelaksanaan tugas, tanggung jawab tidak jelas karena tanggung jawabnya sama, dan kreativitas anggota terhambat dan sukar untuk dipertimbangkan atau dikembangkan karena faktor kolektivitas lebih dipentingkan. Rentang manajemen atau rentang kendali atau span of control atau span of authority adalah sejauh mana kemampuan seorang manajer atasan dapat mengawasi para bawahnya secara efektif, atau jumlah karyawan yang bertanggung jawab kepada seorang supervisor atau jumlah bawahan langsung yang dapat dipimpin dan dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk rentang kendali. Yang pertama seperti situasi dan kondisi kerja, ada pekerjaan yang bersifat rutin, operasi stabil, pekerjaan bawahan sejenis, bawahan pekerja tidak tergantung satu dengan yang lain, dan pekerjaan tidak membutuhkan tingkat pengawasan yang tinggi. Yang kedua, karyawan. Rentang kendali dapat relatif melebar apabila karyawan benar-benar terlatih, karyawan tidak suka terlalu diawasi dalam bekerja, dan adanya rasa saling percaya dan tanggung jawab antara bawahan dan atasan. Yang ketiga ada manajer. Rentang kendali dapat relatif melebar apabila manajer benar-benar ahli dalam bidangnya. Manajer mendapat bantuan ide dan saran dari atasan maupun sama manajer, dan di dalam pengawasan manajer agak longgar. Baiklah, sekian itu penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.